Shalom, selamat malam, selamat bertemu kembali dengan saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam ibadah tengah minggu kita di minggu pertama di bulan Agustus. Saudara kekasih, marilah kita manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin untuk datang menyembah kepadanya. Marilah kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan membawa pujian. Ku datang ke hadirat-Mu. Kami datang menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu Bapa di tahta kudus-Mu melalui persekutuan kami di ibadah tengah minggu kami malam hari ini. Kami bermohon Tuhan, layakan kami seluruhnya umat-Mu di tempat kami masing-masing untuk berkenan di hadapan-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu melalui ibadah kami. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ini dari awal hingga selesainya, kiranya Roh-Mu yang kudus memimpin hingga Tuhan di akhirnya nanti, sehingga semuanya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu,
dipenuhi oleh kuasa-Mu yang membawa pemulihan, kesembuhan, kelegaan, sukacita, pengharapan, dan iman yang teguh kepada kami semuanya. Kami juga bermohon Tuhan biarlah ibadah kami Bapa menjadi berkat bagi daerah di mana anak-anak-Mu boleh mengikuti ibadah ini. Sehingga ya Tuhan terang-Mu nyata melawan seluruh kuasa-kuasa kegelapan yang semakin marak di akhir zaman ini. Biarlah Bapa Engkau satukan hati pikiran kami semuanya untuk Bapa menyembah-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu senantiasa di dalam kehidupan kami. Terlebih di dalam ibadah tengah minggu kami saat ini. Kami serahkan Tuhan hamba-hamba-Mu yang Tuhan perkenankan untuk terlibat dalam pelayanan ini. Tuhan berikanlah kami kuasa, ampunilah kami Bapa dari setiap kesalahan kami. Urapi kami Bapa hamba-Mu yang memimpin pujian, yang mengatur slide, yang mengatur seluruh Bapa peralatan yang kami gunakan untuk jalannya ibadah kami ini. Yang bermain musik, yang berdoa terlebih Bapa yang akan menaburkan kebenaran firman-Mu. Biarlah dipenuhi oleh kuasa roh-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami rindu semakin banyak jiwa-jiwa oleh kuasa-Mu Bapa boleh datang menikmati hadirat-Mu lewat ibadah kami ini. Bahkan menikmati kemenangan kuasa-Mu melalui firman kebenaran-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai siap untuk memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, seluruh berkat kasih karunia yang telah kita terima di dalam kehidupan kita, biarlah kita gunakan, kita kembalikan kembali untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita muliakan Allah kita sebagai batu karang kita yang turut dengan pujian. Muliakan Allah batu karangku. Muliakan Allah batu karangku, sempurnalah segala jalannya. Muliakan Allah batu karangku, sempurnalah segala jalannya. Allah yang setia dan adilah Dia, besar dan agung Dia. Allah yang setia dan adilah Dia, besar dan agung Dia. Mari muliakan Allah. Muliakan Allah batu karangku, sempurnalah segala jalannya. Muliakan Allah batu karangku, sempurnalah segala jalannya. Allah yang setia dan adilah Ia, besar dan agung Dia. Allah yang setia dan adilah Ia, besar dan agung Dia. Muliakan Allah, haleluya. Muliakan Allah batu karangku, sempurnalah segala jalannya. Muliakan Allah batu karangku, sempurnalah segala jalannya.
yang maha besar. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat mengalahkan kuasanya. Maka untuk itu saudara kekasih, janganlah kita takut menghadapi hari depan, hari esok. Mari kita bersandar sepenuhnya dan tetap memuji memuliakan namanya. Meninggikan Allah kita di dalam seluruh kehidupan kita. Kita angkat pujian, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Haleluya. Biarlah keagungan hanya untuk nama Bapa Allah Tuhan kita yang Maha Kuasa. Sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita datang tunduk dengan segenap hati, mata, dan pikiran kita yang tertuju. Sehingga ketika firman-Nya diperkatakan, firman itu bekerja di hidup kita masing-masing sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan kita umat-Nya. Saudara kekasih, marilah kita persiapkan hidup kita dengan mengangkat pujian, mataku tertuju padamu.
Yesus, kami mengucap syukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau boleh memperkenankan kami menikmati hadirat-Mu melalui ibadah tengah minggu kami. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik, berkenan Tuhan menyempurnakan setiap penyembahan kami ya Bapa yang telah kami lantunkan di hadapan-Mu. Biarlah kiranya Bapa yang Engkau bertahta di atas puji-pujian kami, sehingga kuasa puji-pujian itu melingkupi kami, melingkupi daerah tempat kami beribadah, melingkupi setiap umat-Mu yang merindukan hadirat-Mu, sehingga Bapa setiap kami beroleh kekuatan baru, beroleh kelegaan, beroleh Tuhan sukacita di dalam kami melanjutkan aktivitas kami di sepanjang hari-hari yang akan datang. Dengan tetap mengandalkan Tuhan, dengan tetap memandang kepada hadirat-Mu, sehingga kami Bapa tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tapi tetap setia, berjaga-jaga dan berdoa, seperti yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan seluruh Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Panca indera kami biarlah Bapa di dalam naungan kuasa terang kasih-Mu, sehingga Bapa boleh fokus mendengarkan ajaran-Mu, sehingga ya Tuhan firman-Mu itu termaterai di hati kami semuanya. Bahkan Tuhan bertumbuh, berbuah-buah untuk kemuliaan nama-Mu, sehingga oleh perkenan-Mu setiap kami mendengarkan. Boleh Bapa Engkau layak menjadi saksi-Mu yang membawa berita Injil itu kepada banyak orang yang masih di dalam kegelapan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hamba-Mu yang Tuhan pakai menjadi saluran berkat-Mu. Kami percaya kuasa-Mu telah memenuhi kehidupannya, sehingga apa yang menjadi isi hati-Mu itu yang akan disampaikan hamba-Mu kepada kami malam ini. Setiap perkataan yang akan disampaikan sudah Engkau wahyukan kepada hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, berkaryalah Engkau Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, puji Tuhan. Malam hari ini kita bertemu kembali di dalam ibadah kita, dan tiba saatnya saudara kekasih kita boleh makan dari pemberian Allah, yaitu firman Tuhan yang meneguhkan pengharapan kita kepadanya. Mari saudara kekasih, kita bersama-sama menerima firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 2 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepadamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung kepada hikmat manusia, tetapi kepada kekuatan Allah. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah kita luar biasa. Kasih-Nya sempurna mengasihi kepada kita, sehingga Dia tahu saudaraku apa yang kita perlukan bersama. Maka Dia datang berfirman bagi kita pada saat ini dengan tema saudaraku, bersaksi dengan bergantung kepada kekuatan Roh Kudus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat Rasul Paulus datang menyampaikan kesaksian Allah, yaitu Injil keselamatan di daerah Korintus, saudaraku, jemaat yang ada di sana itu saudara kekasih beranggapan bahwa kalau Rasul Paulus mau berhasil dalam tugas yang dipercayakan Allah kepadanya, ia harus berhikmat seperti orang-orang di Korintus, supaya banyak orang menerima dan percaya kepada pemberitaannya.
Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus yang penuh dengan Roh Kudus, saudaraku, mungkin mereka anggap beda, saudaraku, seperti orang yang bodoh, seperti orang yang tidak berhikmat. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, walaupun banyak seperti itu, tetapi Rasul Paulus, saudaraku, selalu memusatkan pemberitaannya pada kebenaran dari Injil, yaitu penebusan melalui Yesus Kristus dan pada kuasa Roh Kudus. Sebab itulah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang dikehendaki oleh Allah Bapa di dalam sorga kepada kita semua, agar apa yang sudah diperbuat oleh Allah di dalam nama Yesus di hidup kita, tidak untuk kita sendiri, tetapi saudaraku seperti Rasul Paulus ke seluruh daerah, ke kota-kota, ke bangsa-bangsa lain, dia boleh datang, saudaraku, untuk memberitakan, untuk menyaksikan begitu baik Allah di dalam seluruh perjalanan kehidupannya. Demikian juga Yesus yang Maha Mulia mau rela datang menjadi manusia agar setiap orang yang boleh menerima dia, menerima kuasa Roh Kudus untuk memimpin kepada seluruh kebenaran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus tadi dikatakan, saudaraku, memusatkan pemberitaannya, kesaksiannya, khotbah-khotbahnya, saudaraku, yang didengarkan oleh orang-orang Korintus itu, saudaraku, tidak berbeda daripada apa yang dikaruniakan Allah kepadanya. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus sangat sadar, saudaraku, di dalam seluruh pelayanannya, di dalam seluruh kesaksiannya, di dalam seluruh khotbah-khotbahnya, saudaraku, kepada setiap orang yang dijumpai, dia hanya mengandalkan kuasa Roh Kudus. Sebab saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia sangat sadar akan keterbatasan kemanusiaannya. Sebagai manusia biasa, saudaraku, dia menyadari tidak ada yang dapat dia lakukan. Sungguh saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada kecakapannya, tidak ada, saudaraku, bahkan dia malah takut dan ada rasa gentar kepada setiap orang. Kalau tidak dia bersama-sama dengan Roh yang kudus itu. Tetapi saudaraku, dia sudah berpengalaman hari lepas hari. Sejak dia boleh berjumpa dengan Yesus Kristus sampai kepada akhir hidupnya, saudaraku, dia tidak pernah lagi berbalik dari jalan kebenaran itu. Maka kepadanya selalu datang anugerah yang sempurna, pemberian Allah dari kerajaan sorga. Apa yang hendak disampaikan kepada setiap orang, khususnya seperti yang sudah kita dengar tadi, kepada jemaat yang ada di daerah Korintus itu, saudaraku. Maka Rasul Paulus berkata, saudaraku, di dalam 1 Korintus 2 ayat 2, demikian firman Tuhan. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Amin. Haleluya. Inilah saudaraku yang ada di hati Rasul Paulus. Dia tidak menginginkan seperti apa di kanan dan di kiri. Dia fokus kepada tujuannya untuk memberi kesaksian kepada orang-orang Korintus. Di mana, saudaraku, orang Korintus itu ada perbedaan-perbedaan, ada perpecahan. Maka mereka harus dinasehati dengan firman Tuhan. Agar mereka, saudara kekasih, boleh juga menjadi sama dengan Rasul Paulus
di dalam apa yang sudah diperkatakan. Tapi memang Rasul Paulus berkata, kecuali dalam belenggu ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus adalah biji mata Tuhan. Senantiasa Allah memberkati dia, mengurapi dia, memberikan kuasa kepadanya untuk menyampaikan kabar baik dimanapun Tuhan kehendaki. Saudaraku, karena yang paling berharga ya saudara yang dikasihi oleh Tuhan adalah Yesus yang disalibkan itu. Yesus Kristus untuk penebusan dosa umat manusia. Maka saudara kekasih, tujuan kesaksian daripada Rasul Paulus di sepanjang kehidupannya, demikian juga kepada orang-orang yang ada di Korintus, saudaraku, memberitakan nama Tuhan Yesus yang luar biasa. Hanya Yesus yang menjadi pusat pemberitaan daripada Rasul Paulus ini. Sehingga saudara yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun ada penolakan, walaupun ada segala sesuatunya, dia tidak menjadi mundur, dia tidak menjadi kecewa. Karena ada Roh Kudus yang sempurna menjadi penghibur yang abadi di dalam kehidupannya. Ketika dia boleh kecewa, ketika dia boleh lelah, ketika dia boleh mengalami sesuatu yang ada di dunia ini, Roh Kudus yang diutus oleh Allah Bapa menjadi kuasa di dalam kehidupannya. Itulah sebabnya keyakinannya akan kekuatan Roh Kudus. Firman-Nya di dalam 1 Korintus 1 ayat 18 ditambah ayat 24. Demikian firman Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Amin. Inilah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keyakinan dari Rasul Paulus yang senantiasa membuat dia selalu bersungguh-sungguh. Oh saudara kekasih, semangatnya luar biasa. Bagaimana supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya berita baik dari kerajaan sorga sampai kepada orang-orang yang ada di lingkungannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di saat kita sama seperti Rasul Paulus, saudaraku, menjadi pengikut Tuhan Yesus, dan oleh kuasa kebaikan Allah dimeteraikan Roh Kudus itu di hidup kita, maka Allah juga akan memakai kita dan sudah memakai kita, saudaraku, menjadi alat kesaksian dimanapun kita berada. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan berkehendak membuat kita semua sidang jemaat di tempat ini, dan juga orang-orang percaya di seluruh permukaan dunia ini boleh menjadi saksi-saksi yang hidup tentang perbuatan kasih Allah kepada orang berdosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kesempatan itu boleh sampai kepada kita, saudaraku, untuk menyaksikan kabar baik yang dari Tuhan Yesus kepada orang-orang yang Tuhan perkenankan, saudara kekasih, kita harus dengan sungguh-sungguh, saudaraku, menyadari, bukan dengan hikmat kita, bukan dengan kecakapan kita, bukan juga dengan kemampuan kita, tetapi oleh karena pertolongan kuasa kekuatan tangan Allah dan oleh kuasa Roh Kudus yang sempurna. Saudara kekasih, karena kita sudah tahu dan kita sudah mendapat pengajaran
bahwa kuasa Roh Kudus itu sanggup menginsapkan orang-orang yang mendengar berita keselamatan itu. Insaf dari apa, saudaraku? Dari dosa-dosa mereka, dan mereka memberi diri mereka untuk diselamatkan. Karena apa, saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Karena Yesus Kristus yang sudah menyelesaikan semua hutang orang berdosa, terlebih lagi orang yang mau insaf akan dosa-dosanya. Pastilah, saudaraku, kuasa penyelamatan itu akan dimeteraikan Allah bagi setiap orang yang mau sungguh-sungguh memperhambakan hidupnya kepada Allah. Mau hidup berjaga-jaga, mau hidup untuk diutus siap sedia. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak teladan yang dapat kita teladani. Murid-murid Tuhan Yesus Kristus dan para rasul-rasulnya yang boleh Tuhan pakai menjadi alat kesaksian yang sungguh luar biasa. Dari kehidupan mereka, dari pola hidupnya, dari perkataannya, saudaraku. Apa yang mereka perkatakan itu boleh dilihat oleh orang-orang di sekelilingnya, dilakukan oleh mereka. Maka saudaraku, kita lihat seperti kesaksian Petrus kepada orang-orang Israel. Firman-Nya di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai dengan ayat 40, demikian firman Tuhan. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi kita boleh dengar, ketika mereka boleh mendengarkan hal itu, mendengarkan kesaksian Petrus, saudaraku, dan para rasul-rasul itu, mereka boleh bertanya, apa yang harus kami lakukan, saudara-saudara? Saudara kekasih, mereka terharu akan karya penyelamatan yang daripada Allah sampai kepada mereka melalui murid-murid Yesus dan para rasul-rasulnya yang mau tunduk dan taat kepada tugas yang diembankan oleh Allah kepada mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kesaksian dari murid-murid Yesus Kristus dan para rasulnya mengandung kuasa, saudaraku, yaitu kuasa penyelamatan karena mereka dipenuhi oleh urapan kuasa Roh Kudus yang dari Yesus Kristus yang sudah bangkit. Amin, haleluya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk kita semua yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita dikaruniakan Roh Kudus menyertai kita, bahkan tinggal berkuasa di dalam hidup kita. Jangan sampai terabaikan ya saudaraku,
sebab dialah kuasa itu untuk membuat kita boleh berhasil seperti para rasul dan para murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Untuk menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan kepada orang-orang yang Tuhan kehendaki. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Dia menghendaki agar hidup kita semua harus menjadi saksi-saksi Kristus yang mengandung kuasa penyelamatan, bukan karena kuat gagah kita ya saudaraku, bukan, tapi oleh Roh Kudus, oleh Tuhan Yesus di dalam terangnya yang sempurna, menuntun perjalanan kita hari lepas hari. Berjalan bersama Yesus pastilah kita menang. Melangkah bersama tuntunan Roh Kudus pastilah kita saudaraku menerima kuasa. Dimampukan kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari kita dengan sungguh-sungguh memperhambakan hidup kita kepada Yesus Kristus. Dan ada di dalam penguasaan Roh-Nya yang kudus, agar apa yang kita lakukan saudaraku, semua itu hanya untuk memuliakan nama Allah. Dan di situ boleh terlihat saudaraku, dari sepanjang penghidupan kita, perilaku kita, tindak tanduk kita, perkataan kita saudaraku, bukan lagi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti hidup orang yang belum menerima kuasa Roh Kudus. Seperti orang yang tidak mempercayai, yaitu Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Banyak saudaraku yang berkata dia Kristen, dia pengikut Tuhan Yesus. Bahkan dia rajin melayani, pintar saudaraku. Tetapi berbeda, saudara kekasih, keberadaannya, perbuatannya di dalam peribadatan dengan di luar. Maka Tuhan Yesus ingin agar kita semua saudaraku, sidang jemaat Tuhan di tempat ini, Tuhan proses kita semuanya menuju kepada kesempurnaan itu, agar oleh kuasanya saudaraku, ketika kita berbicara bukan lagi kita, ketika kita bertindak berperilaku bukan lagi kita, tapi ada Roh Kudus, ada terang Tuhan Yesus yang berkuasa di dalam seluruh kehidupan kita. Saudara kekasih, urapan Roh Kudus itu, saudaraku, memampukan setiap orang untuk melakukan kehendak Allah, seperti para murid dan para rasulnya Yesus Kristus. Mereka berhasil saudaraku, karena mereka semua dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Hanya satu yang menjadi binasa karena tidak taat. Jadi kuncinya taat dan sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, maka Roh Kudus senantiasa memberitahukan kepada kita apa yang harus kita perbuat untuk kemuliaan nama Allah Bapa di sorga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan sudah berjanji kepada kita semua, haleluya, bahwa kita akan menerima kuasa dari Allah Bapa, menjadi saksi kalau Roh Kudus berdaulat di dalam seluruh kehidupan kita. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa baiknya Allah Bapa kita boleh mengaruniakan apa yang kita perlukan untuk hidup mengikut Yesus sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita selalu hidup berjaga-jaga dan berdoa di setiap waktu dan keadaan, dipimpin oleh Roh Kudus yang hidup, Roh Kudus yang berkuasa, Roh Kudus yang sanggup melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan berhasil asal kita menjadi murid yang tunduk dan taat.
sepenuhnya kita memperhambakan kehidupan kita kepada Dia, maka Dia akan memakai kita menjadi saksi-saksi Tuhan yang berhasil dimanapun kita berada dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus. Demikianlah nasihat pengajaran firman Tuhan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Marilah kita menyembah Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus dengan pujian. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku, pulihkanku. Allah Bapa di dalam surga, Allah yang Maha Kuasa, Raja di atas segala raja, kami sungguh sangat bersyukur kepada-Mu Bapa
oleh kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Di dalam ibadah tengah minggu kami bersuka cita berbahagia sebab Engkau hadir bagi kami. Walaupun kami berada di tempat yang berbeda Tuhan, tetapi kuasa-Mu sempurna. Engkau hadir bagi kami pribadi lepas pribadi, dan oleh kuasa Roh-Mu yang kudus kami sangat berbahagia pada saat ini. Terima kasih Tuhan atas seluruh karya perbuatan-Mu, penyelamat-Mu, dan urapan yang daripada-Mu yang Engkau telah meteraikan di hidup kami. Benar ya Bapa, di luar kehendak-Mu tidak ada yang dapat kami lakukan. Ini hidup kami Bapa, kami perhambakan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkenanlah Tuhan mengurapi kehidupan kami, mengaruniakan kepada kami hikmat, kebijaksanaan, dan akal budi serta hati nurani yang baik yang bersumber dari kerajaan-Mu. Biarlah termeterai di dalam kehidupan kami semua sidang jemaat-Mu yang bersama-sama bertekun menanti-nantikan Engkau lewat ibadah tengah minggu kami. Terima kasih atas kehadiran-Mu Bapa. Syukur bagi-Mu memberikan kepada kami terang Tuhan Yesus yang menerangi seluruh jalan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya pada saat ini. Kami bersyukur kepada-Mu. Biarlah termeterai oleh kuasa perbuatan-Mu ya Allah setiap kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau ajarkan bagi kami, agar oleh kuasa-Mu termeterailah itu dan tertanam di dalam hati kami, di dalam seluruh penghidupan kami, bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang sanggup mengutus kami menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun Tuhan kehendaki. Oleh sebab itu ya Tuhan, saat ini kami berseru kepada-Mu, anugerahkanlah Roh Kudus yang Engkau janjikan itu memenuhi seluruh kehidupan kami. Baptiskanlah kami ya Allah Bapa oleh kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami seluruh sidang jemaat-Mu dari yang termuda sampai yang tertua menjadi pelaku firman Tuhan, bukan kuat gagah kami, tetapi oleh pertolongan kuasa di dalam nama Yesus Kristus termeterai kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkatilah keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi yang sudah datang kepadamu pada saat ini, mendengarkan kuasa perkataan-Mu dan memuji-muji memuliakan nama-Mu lewat seluruh pujian, pengagungan, penyembahan kami kepadamu. Hanya Engkaulah yang layak dipuji, diagungkan. Engkaulah yang layak untuk menerima hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa di dalam sorga, kami sudah bersuka cita berbahagia di dalam pimpinan kuasa-Mu untuk sepanjang perjalanan ibadah kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Biarlah kuasa yang datang bagi kami pada saat ini menjadi ingat-ingatan dan termeterai di dalam kehidupan kami, sehingga perjalanan kami ya Tuhan sepanjang selama-lamanya seturut dengan kehendak Tuhan, kami berjalan di dalam terang Tuhan Yesus. Oleh pimpinan Roh-Nya yang kudus kami boleh senantiasa berkemenangan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Lawatlah seluruh sidang jemaat-Mu ya Allah Bapa yang sudah datang beribadah kepada-Mu pada malam hari ini. Demikian juga yang terhalang untuk datang beribadah, biarlah kami bersama-sama mendapat kekuatan yang baru, penghiburan dan sukacita, serta berkat melimpah yang bersumber dari kerajaan-Mu. Termeterailah bagi kami semuanya. Apalagi Tuhan Yesus yang mengalami kelemahan tubuh, kami berdoa kepada-Mu agar kuasa-Mu lah ya Tuhan yang boleh melepaskan seluruh sakit penyakit dari tubuh saudara-saudara kami yang boleh Bapa, oh Tuhan, perkenankan boleh mereka hadapi segala sesuatunya berkemenangan oleh kuasa di dalam nama Yesus. Kami percaya mereka
telah menerima kuasa kesembuhan. Dimeteraikan itu untuk Ibu Gembala kami, untuk adik kami Seni, demikian untuk para manula kami dan saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh. Oleh kuasa kehadiran Yesus Kristus, kami semua menjadi kuat di dalam kekuatan tangan Tuhan Yesus, mengaruniakan kepada kami kuasa Roh Kudus yang menuntun kami kepada seluruh kehendak-Mu. Terima kasih Bapa untuk indahnya persekutuan pada malam hari ini. Karena Engkau hadir kami berbahagia, karena Engkau hadir kami terberkati. Itulah sebabnya Tuhan kami senantiasa merindu-rindukan kehadiran-Mu, senantiasa tetap ada menjadi bagian kami dimanapun kami berada. Baik kami beribadah pribadi lepas pribadi, beribadah secara rumah tangga, beribadah Tuhan Yesus di tempat persekutuan kami. Asal Engkau hadir, kami percaya Tuhan, kami semua akan berbahagia. Oleh sebab itu kami percayakan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah oleh kuat kuasa-Mu, oleh kuasa kehadiran-Mu diberkatilah seluruh jam-jam ibadah yang kami lakukan di dalam rumah ibadah kami. Demikian di luar rumah ibadah kami percayakan kepada Tuhan. Milik-Mu lah itu semua sidang jemaat-Mu. Kami mohon dengan segenap hati, Tuhanlah yang memelihara, yang menggembalakan ke rumput yang hijau, ke air yang tenang, agar kehidupan kami umat-Mu ya Allah Bapa boleh benar-benar seperti apa yang Engkau rindukan untuk kami lakukan pada hari ini. Pada malam ini Engkau mengajar kami agar kami semua berjuang hidup di dalam kehendak-Mu, menjadi kesaksian Tuhan, alat bersaksi dimanapun kami berada. Penghidupan kami, perilaku kami menjadi alat kesaksian bagi setiap orang yang melihat kepada kami. Di hidup kami ada Yesus, ada Roh Kudus yang melingkupi seluruh kehidupan kami. Oleh kuasa Roh Kudus kami dibuat berhasil menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, berjaga-jaga dan berdoa dimanapun kami boleh berada, sehingga Tuhan bukan lagi hidup yang lama, tapi oleh kemurahan tangan Tuhan Allah kami semua diperbaharui menjadi hidup yang baru. Hidup yang lama sudah dihancurkan, kami terima pembaharuan yang sempurna datangnya daripada Allah Bapa. Di dalam nama Yesus termeterai bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kemanapun kami melangkah sidang jemaat-Mu, baik yang bekerja, baik yang berdagang, baik yang berusaha, baik yang tinggal di rumah, tetaplah Tuhan penguasaan-Mu ada di hidup kami, agar oleh seturut dengan kehendak-Mu, apa yang kami perbuat hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Ibadah tengah minggu kami di minggu mendatang kami percayakan kepada Tuhan. Ibadah kami sepanjang bulan Agustus ini kami percayakan kepada Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah penolong di hidup kami, untuk kami sanggup melakukan ibadah yang berkenan kepadamu. Berkati hamba-hambamu yang sudah Engkau percayakan ya Tuhan, ambil bagian di dalam seluruh jalannya ibadah kami, sehingga oleh belas kasihan Tuhan kami boleh dibawa masuk di dalam hadirat-Mu untuk semua pengerja-pengerja-Mu, pelayan-pelayan kudus-Mu. Kami lakukan ibadah yang dapat menyenangkan hati Tuhan oleh pertolongan Roh Kudus yang manis memberkati seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Allah yang maha sempurna, Raja di atas segala raja. Bulan ini adalah bulan kemerdekaan bagi bangsa
bangsa kami. Kami memperingati Tuhan bagaimana Engkau baik bagi kami, memberikan kami anugerah-Mu, menikmati kemerdekaan bagi bangsa Indonesia sampai selama-lamanya. Biarlah itu terjadi tetap Tuhan, sehingga seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke mendapat kemerdekaan yang sempurna daripada-Mu. Terutama Tuhan, kami semua yang percaya kepada-Mu merdeka semuanya dari kungkungan iblis yang jahat, merdeka semuanya oleh perbuatan tangan Tuhan Yesus Kristus yang menolong dan membawa kami kepada kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan untuk membawa seluruh Tuhan Yesus perjalanan pemerintahan bangsa dan negara kami. Biarlah ada di dalam kehendak dan rancangan-Mu Tuhan. Berkatilah semuanya Bapa, dari Sabang sampai Merauke. Biarlah Tuhan berkasihan mengaruniakan. Berkenanlah Tuhan agar tidak ada yang binasa. Demikian juga perjalanan roda kepemerintahan bangsa kami. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kuasai dan pimpinlah mereka semua yang menjadi pejabat pemerintahan kami, agar seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Mereka menerima kuasa-Mu untuk hidup di dalam kehendak-Mu. Berkati Bapa Presiden kami dan Wakil Presiden kami untuk memimpin bangsa kami kepada kehendak-Mu. Biarlah mereka Tuhan dapat meneladankan hal-hal yang baik bagi pejabat pemerintahan dan juga bagi bangsa Indonesia, sehingga sejahteralah bangsa kami oleh pertolongan-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Bapa di dalam sorga, perlindungan kami hanya daripada-Mu. Kami serahkan seluruh bangsa Indonesia ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Lindungilah kami Tuhan dari peperangan yang mengintip. Terlebih lagi Tuhan Yesus, tsunami dan bencana-bencana alam yang mengintip. Engkaulah tempat perteduhan kami. Lingkupilah bangsa Indonesia dengan kuasa-Mu, agar seturut dengan kehendak-Mu bangsa kami menjadi bangsa yang berkenan di hadapan Tuhan. Pimpin kami Bapa untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Ini doa pengharapan kami kepada-Mu. Kabulkanlah seturut dengan kehendak-Mu ya Allah Bapa. Ini ibadah kami yang sungguh jauh dari sempurna. Berkenanlah Tuhan menerima oleh kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami akhiri ibadah kami pada saat ini dengan menyapa-Mu dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.